Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika dengan NPM 1810 6310 50 116 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Kira-kira video ini bakal bahas apa ya? Yuk simak sampai selesai. Di masa pandemi ini, semua kegiatan serba dibatasi. Mulai dari pusat perbelanjaan, tempat wisata, begitu juga dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Para siswa tidak lagi berangkat ke sekolah untuk menimba ilmu seperti biasanya. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau PJJ di rumah masing-masing. Namun, bagaimanakah inovasi pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi ini? Apakah efektif dan mampu digunakan dalam situasi seperti ini? Model pembelajaran matematika yang digunakan dalam masa pandemi ini saya ambil contoh Flipped Classroom dan Problem Based Learning. Apa itu Flipped Classroom dan Problem Based Learning? Seperti apa pelaksanaannya? Apakah efektif digunakan pada masa pandemi ini? Model pembelajaran Flipped Classroom. Flipped Classroom merupakan suatu cara dalam proses pembelajaran yang mengurangi kapasitas kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan memaksimalkan interaksi satu sama lain, yaitu guru, siswa, dan lingkungannya. Model pembelajaran Flipped Classroom ini memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa yang mampu mendukung materi pembelajarannya. Model ini bukan hanya sekedar belajar menggunakan video pembelajaran, namun lebih menekankan bagaimana memanfaatkan waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran Flipped Classroom yang saya gunakan ini berbasis Google Classroom dan aplikasi Zoom Meeting, yang mana aplikasi tersebut mudah diakses dan digunakan oleh siswa dan guru. Model pembelajaran Problem Based Learning. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menitik beratkan kepada peserta didik sebagai pembelajar serta terhadap permasalahan yang otentik atau relevan yang akan dipecahkan dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya atau dari sumber-sumber yang lainnya. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Seperti apakah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom dan model pembelajaran Problem Based Learning? Pada pelaksanaan model pembelajaran Flipped Classroom dan Problem Based Learning ini, pada materi koordinat Kartesius yang saya gunakan mengacu pada RPP yang telah saya buat, yang mana terdapat kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi. Pada tahap orientasi, guru mempersiapkan pembelajaran secara daring dengan menginfokan kepada peserta didik untuk mengikuti Zoom Meeting menggunakan link yang tersedia. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap apersepsi. Pada tahap apersepsi, guru memberikan stimulasi berupa beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk mengingat dan mengaitkan materi koordinat Kartesius dengan materi prasyarat. Kemudian yang ketiga, motivasi. Guru memberikan informasi tentang apa sih manfaat dari mempelajari koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap yang keempat, pemberian acuan. Dalam tahap ini, guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti juga dibagi lagi menjadi beberapa tahap.
Tahap yang pertama yaitu literasi. Pada tahap literasi, guru mengarahkan peserta didik agar mengakses video pembelajaran yang ada pada Google Classroom. Kemudian, peserta didik dengan bimbingan guru melalui Google Classroom melakukan pengamatan terhadap masalah yang disajikan dalam materi pembelajaran berupa video pembelajaran yang diberikan. Video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Halo, hari ini kita akan belajar tentang koordinat Kartesius. Kita akan belajar cara membaca denah lokasi sebagai salah satu manfaat dari koordinat Kartesius. Karena kita akan membaca denah suatu kota, maka kita akan mempelajari koordinat Kartesius pada bidang datar. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan seseorang yang sedang berdiri di samping bas kuning ini, namanya Pak Bowo. Pak Bowo merupakan seorang supir bas yang baik dan juga ramah. Pada hari Senin Pak Bowo menerima tugas untuk mengantarkan siswa SMP Bahagia ke tempat karya wisata. Halo teman-teman semua, saya Pak Bowo. Pada hari Senin, saya mendapat tugas untuk mengantarkan siswa SMP Bahagia ke tempat karya wisata. Saya diminta untuk membaca denah kota lalu melaporkan tempat-tempat penting yang ada pada denah. Bisakah teman-teman membantu saya? Sebagai contoh, masjid terletak di A,3. Waktu kita tidak banyak, hanya 15 detik. Gimana? Susah? Atau masih bingung? Kok bisa ya kayak gitu? Penasaran? Yuk simak video selanjutnya. Sekarang, materi yang akan kita bahas adalah mengenal sistem koordinat. Tahukah kamu apa itu koordinat? Koordinat merupakan suatu titik hasil dari perpotongan antara dua garis. Dalam matematika, sistem koordinat ini dinamakan koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ini digunakan untuk menentukan titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan, yang biasa disebut koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Untuk lebih jelas, mari simak video berikut. Kartesius terbentuk oleh sebuah sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar horizontal yang saling berpotongan di titik nol. Sumbu vertikal disebut sumbu Y, dan sumbu horizontal disebut sumbu X, dan nol adalah pusat koordinat. Semua titik pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan nol bertanda positif, yang di sebelah kiri nol bertanda negatif. Dan semua titik pada sumbu Y yang terletak di atas titik nol bertanda positif, yang terletak di bawah titik nol bertanda negatif. Sudah tahu kan sekarang? Selanjutnya kita akan belajar untuk menggambar sebuah titik pada koordinat Kartesius. Misalnya koordinat titik A berada pada 4 satuan ke kiri dari titik 0 yaitu titik negatif 4 dan 2 satuan ke atas dari titik 0 yaitu titik 2. Jadi, koordinat titik A adalah negatif 4,2. Soal kedua. Koordinat titik B berada pada 4 satuan ke kanan dari titik 0 yaitu titik 4 dan 2 satuan ke atas dari titik 0 yaitu titik 2. Jadi, koordinat titik B adalah 4,2. Soal ketiga yaitu titik C. Koordinat titik C berada pada 4 satuan ke kiri dari titik 0 yaitu titik negatif 4 dan 2 satuan ke bawah dari titik 0 yaitu titik negatif 2. Jadi, koordinat titik C adalah negatif 4, negatif 2. Dan terakhir, titik D. Koordinat titik D berada pada 4 satuan ke kanan dari titik 0 yaitu titik 4 dan 2 satuan ke bawah dari titik 0 yaitu titik negatif 2. Jadi, koordinat titik C adalah 4, negatif 2. Sudah ada 4 titik bukan? Yaitu titik A, titik B, titik C dan titik D.
Jika kalian ambil garis hubung dari keempat titik tersebut, menurutmu, bangun datar apa yang terbentuk dari 4 titik koordinat tersebut? Jawabannya adalah bangun datar persegi panjang. Ternyata kita bisa menggambar persegi panjang dengan menggunakan 4 titik sumbu kartesius. Koordinat tersebut yaitu titik A negatif 4,2, titik B 4,2, titik C negatif 4,2 dan titik D 4, negatif 2. Selain persegi panjang, kita juga dapat menggambar bangun datar lainnya pada kartesius. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan mengenai koordinat kartesius? Mudah bukan? Sampai di sini dulu materi kita kali ini, terus belajar agar kalian semakin mengerti. Kalian bisa bertanya pada guru atau orang tua di rumah jika masih ada yang belum dimengerti. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Setelah kalian menonton video ini, silahkan catat poin-poin penting pada video ini, kemudian kerjakan kegiatan 1 yang terdapat pada lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Tahap yang kedua yaitu critical thinking. Dari video pembelajaran tersebut, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin tentang konsep-konsep koordinat kartesius dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media internet serta buku paket untuk menambah informasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu collaboration. Peserta didik mengumpulkan informasi mengenai konsep-konsep koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dibantu dengan bimbingan guru melalui Google Classroom melakukan penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang tercantum dalam video pembelajaran yang terdapat pada Google Classroom. Tahap selanjutnya yaitu communication. Peserta didik mengembangkan informasi yang didapat yaitu dengan menyajikan secara tertulis yang nantinya informasi tersebut berguna bagi peserta didik untuk menjawab persoalan-persoalan lainnya dalam materi koordinat kartesius. Kemudian tahap creativity, peserta didik mengumpulkan hasil pengerjaannya berupa hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi koordinat kartesius. Yang terakhir, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah didapat. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya pada Google Classroom. Dan pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan Zoom meeting untuk membahas materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Kesimpulan, dengan menggunakan model pembelajaran Flip Classroom dan Problem Based Learning ini, diharapkan dapat membantu para guru dalam menjelaskan materi kepada peserta didik pada masa pandemi ini dan membantu peserta didik dalam memahami materi matematika serta membantu agar kegiatan belajar dan mengajar lebih efektif, seru, dan menyenangkan. Sekian video dari saya mengenai inovasi model pembelajaran matematika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.